Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan soal P3K khususnya untuk guru agama Islam. Oke teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini karena saya akan selalu membahas terkait soal-soal yang akan eh, menjadi referensi teman-teman untuk mengikuti tes B3K tahun 2023 ini. Baik, tanpa banyak kata lagi, kita akan langsung saja pada pembahasan soal yang pertama. Ya, yang soal yang pertama adalah pernikahan asal hukumnya mubah atau boleh. Tetapi selanjutnya hukum itu sangat tergantung kepada kondisi atau keadaan orang yang bersangkutan. Nikah bagi orang yang telah cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perzinahan, hukumnya adalah A wajib B sunnah C haram D makruh. Tentu jawabannya adalah yang A teman-teman, yaitu wajib. Karena wajib bagi orang yang telah cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan. Nah, sangat diwajibkan sekali ya teman-teman. Kita lihat yang B, sunnah. Sunnah ini adalah pilihan yang kurang tepat karena sunnah bagi orang yang berkeinginan menikah serta cukup sandang pangan. Kemudian haram. Haram ini juga pilihan yang salah karena haram bagi orang yang berkehendak menyakiti orang yang dinikahinya. Kemudian yang makruh. Makruh adalah karena makruh bagi orang yang tidak mampu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 22. Menurut Warrow bahwa kehidupan seksual dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, kecuali A. biologis, B. psikologis, C. sosial, D. agama. Nah, kita akan bedah satu persatu dari pilihan yang ada di jawaban ini. Dari yang pertama, dari faktor biologis. Faktor biologis ini adalah pilihan yang salah karena kehidupan seksual dipengaruhi oleh faktor biologis. Kemudian yang kedua, yang B, yakni psikologis. Kehidupan seksual dipengaruhi oleh faktor psikologis juga. Kemudian yang ketiga, yang C, sosial. Nah, sosial ini kehidupan seksual dipengaruhi oleh faktor sosial. Kemudian yang terakhir, tentunya yang D, yakni benar. Kehidupan seksual tidak dipengaruhi oleh faktor agama. Nah, di sini menurut Warrow bahwa kehidupan eh, seksual dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, kecuali yang D, yaitu faktor agama. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, kita akan lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 23. Hai sekalian pemuda, siapa saja di antara kamu yang mampu atau biaya untuk menyalurkan syahwat atau jima, maka beristrilah. Karena dengan beristri, lebih menenangkan pandangan mata dan lebih menyucikan kehormatan. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu adalah obat baginya. Ungkapan di atas ini adalah yang A. Al-Quran, B. Hadis, C. Ijma, D. Qiyas. Kita akan melihat satu persatu dari jawaban yang ada ini. Kita mulai dari yang A dulu, Al-Quran. Nah, di Al-Quran itu ungkapan di atas belum ada dalam Al-Quran. Nah, tentunya yang A ini adalah jawaban yang salah. Kemudian yang B hadis. Nah, ungkapan yang atas ini
adalah ungkapan yang terdapat dalam hadis. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 24. Kelompok sosial yang biasanya berpusat pada keluarga Batih ditambah dengan beberapa warga lain yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah sehingga merupakan ke dalam dan keluar. Penjelasan ini dalam hukum Islam merupakan pengertian dari A. Rumah tangga, B. Keluarga, C. Tetangga, D. Batih. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang dari A dulu. Jawaban dari nomor 24 ini adalah yang A, yakni rumah tangga. Alasannya adalah kelompok sosial yang biasanya berpusat pada keluarga Batih ditambah dengan beberapa warga lain yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah sehingga merupakan ke dalam dan keluar adalah rumah tangga. Kita lihat yang B. Yang B itu salah karena keluarga adalah sama dengan keluarga Batih. Kemudian yang C ini juga salah karena tetangga adalah keluarga lain yang berdekatan dengan kita. Kemudian yang D, yang Batih itu juga salah karena Batih adalah keluarga yang terdiri dari anggota keluarga pokok yaitu ibu, bapak, dan anak. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 25 dan 26. Kriteria mencari calon pasangan yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah sebagai berikut. Kecuali A. Karena cintanya, B. Karena cantiknya, C. Karena hartanya, D. Karena keturunannya. Nah, kita lihat yang A adalah jawaban yang benar. Faktor cinta tidak termasuk salah satu anjuran Rasul dalam memilih calon pasangan. Kemudian yang B ini termasuk salah satu anjuran Rasulullah untuk memilih pasangan. Kemudian harta ini juga masuk salah satu anjuran Rasul dalam memilih calon pasangan juga. Dan juga dari segi keturunan, faktor keturunan termasuk salah satu anjuran dari Rasulullah juga. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 26. Di antara wanita yang haram dinikahi adalah sebagai berikut, kecuali A. Ponakan, B. Anak paman atau bibi, C. Bibi, D. Mantan ibu tiri. Nah, kemarin sudah pernah saya jelaskan. Tapi kita bedah lagi satu persatu. Yang pertama dulu dari yang A, keponakan. Yang keponakan ini adalah salah, teman-teman. Karena keponakan termasuk pada ayat ini. Kemudian yang B ini yang benar. Kenapa? Dalam ayat Muharramat al-Nikah tidak termasuk anak paman atau bibi. Sedangkan untuk jawaban C dan D ini haram untuk dinikahi. Jadi yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 27 dan 28. Berikut ini adalah rukun pernikahan kecuali A. Calon pasangan, B. Wali, C. Dua orang saksi, D. Orang tua. Nah, yang pertama dulu dari calon pasangan. Nah, karena calon pasangan termasuk salah satu rukun pernikahan. Jadi ini bukan pilihan yang tepat. Yang B, yang wali juga termasuk salah satu rukun pernikahan. Kemudian dua orang saksi. Nah, dua orang saksi juga termasuk dalam salah satu rukun pernikahan. Jadi yang jawabannya benar itu adalah yang D, yaitu
orang tua, karena orang tua tidak termasuk salah satu rukun pernikahan. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 28. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, disahkan Hakim dan Abu Hakim dikatakan bahwa perbuatan yang halal tapi dibenci Allah adalah. Nah, A nikah, B talak, C rujuk, D iddah. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu jawaban yang mana. Tapi kita coba lihat satu persatu dari jawaban ini berikut dengan alasannya. Yang pertama, A nikah. Nikah ini adalah jawabannya salah karena nikah merupakan perkara yang dianjurkan oleh Rasul. Kemudian yang C ini adalah rujuk. Rujuk adalah menikah kembali setelah habis batas iddah dan hal ini tidak termasuk perkara yang dibenci Allah. Kemudian yang D, yang iddah. Iddah adalah batas waktu untuk menikah kembali setelah cerai dan tidak termasuk perkara yang dibenci oleh Allah. Jadi jelas di sini jawabannya itu adalah yang B, yaitu talak. Nah, talak ini adalah perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 29 dan 30. Berikut ini adalah macam talak kecuali. A. Talak sunni, talak syar'i, talak raj'i, talak satu. Kita coba satu persatu dari pilihan jawaban ini. Yang pertama adalah dari talak sunni. Talak sunni, talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya ketika istrinya yang sedang suci, yaitu tidak sedang haid dan istri dalam keadaan suci dan tidak dicampuri. Nah, ini masuk dalam talak, teman-teman. Kemudian yang talak syar'i. Talak syar'i yaitu talak yang diucapkan suami dengan ucapan yang jelas, yaitu ucapan talak atau cerai, firak atau pisah, atau syarah atau lepas. Talak yang diucapkan dengan menggunakan kata-kata tersebut dinyatakan sah dengan tidak diragukan lagi keabsahannya. Ya, kemudian yang C, talak raj'i. Nah, talak raj'i adalah talak di mana bisa dirujuk kembali oleh bekas suaminya dengan tidak memerlukan nikah kembali, yaitu talak 1 dan talak 2 yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya. Kemudian yang D, nah yang D ini benar. Kenapa? Talak 1 hanya menunjukkan jumlah tapi bukan macam talak. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 30. Lamanya masa iddah bagi seorang perempuan dijelaskan bahwa perempuan yang masih mengalami haid secara normal, iddahnya 3 kali suci. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat A Al-Baqarah ayat 226, B Al-Baqarah ayat 227, C Al-Baqarah ayat 228, D Al-Baqarah ayat 229. Kita akan coba satu persatu makna dari ayat-ayat ini. Jadi yang pertama dulu yang A. Yang A ini salah karena pada surat Al-Baqarah ayat 226 tidak menjelaskan tentang iddah, berarti bukan. Kemudian yang B juga salah. Di Al-Baqarah ayat 227 juga tidak menjelaskan tentang iddah. Kemudian yang C, nah yang C ini adalah jawaban yang benar. Mana di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 228 dijelaskan bahwa lamanya masa iddah bagi seorang perempuan dijelaskan bahwa perempuan yang masih mengalami haid secara normal iddahnya 3 kali suci. Jadi jawaban dari soal nomor 30 itu adalah yang C.
Sedangkan untuk yang D, pilihan yang D ini salah karena Al-Baqarah ayat 229 tidak menjelaskan tentang iddah. Jadi yang benar itu jawabannya adalah yang C, teman-teman. Al-Baqarah ayat 228. Baik, teman-teman, mungkin itu saja. Kita sambung di konten berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm not